Prosesi jalannya Tahu Sendang dilaksanakan secara turun-temurun. Kepada jangan barengi pejabat kelurahan yang baru nyemplung. Prosesi menurunkan sendang gede setiap tahun sekali sudah dilaksanakan Ibu Lurah dan juga perangkat dilanjutkan bisa disiram semua ini lanjut jemaat di kampung Bogor. Dari Bibit perangkat kelurahan mungkin perangkat apa sadus? Bu, ibu dibersihkan bu. Mendekati bapak-bapak yang mau kerja keras. Dikenali solar. Bu, aku Iki bakar Mas, diangkat siji mas. Diwali. Ngono mas. Iki kita wala. Orang loh. Terus ada jalanan pasar, terus ada bank sampah. Bapak-bapak
Bapak siapa Pak? Bapak Sunarmin, Selaku ya selaku tokoh masyarakat di wilayah Pucung. Malah gentenan diurut genten. Ulangi. Sama Pak. Ya, ya. nama selaku Baik, saya nama Sunarmin, kemudian tokoh tokoh di Pucung di sini Pak. Asli penduduk Pucung. Ya. Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti nyadran Sendang Gede ini dilaksanakan setiap tahun menjelang 2 minggu di bulan Ramadan. Itu satu bentuk rasa syukur pada Allah, kemudian juga menghormati para leluhur kita, terutama Nyai Tayem sebagai tokoh masyarakat di Pucung ini. Ya. Sehingga kegiatan ini harapan kita nanti bisa diperluas, ditingkatkan, ya tidak hanya Desa Pucung, itu sebenarnya milik Kelurahan Pudak Payung. Karena ketokohan Nyai Tayem itu adalah tidak hanya tokoh di Kampung Pucung atau kalau sekarang Desa Pucung, tapi Kelurahan Pudak Payung. Dan harapannya nanti terus pelaksanaan sadranan Sendang Gede ini bisa ditingkatkan, kemudian bisa dikenal oleh seluruh masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Kota Semarang. yang membedakan dengan tahun kemarin apa? Mungkin ada kirap ini kali pertama. Iya, kalau kirap memang dilaksanakan baru tahun ini, terus ini nanti ditingkatkan. Harapannya nanti ada ide-ide baru dari Dinas Wisata, Dinas Pariwisata yang akan mengembangkan ini. Karena di lokasi kita ini kebetulan dekat dengan Penggaron, tempat rekreasi, ya, tempat di Jawa Tengah yang akan dikembangkan juga, sehingga nanti bisa juga kerjasama dengan Penggaron. Ya. Kita menyiapkan jeep misalnya, kalau mau ke tempat rekreasi di Penggaron bisa lewat Pucung. Ya, kemudian berkaitan dengan kembali ke Sendang Gede ini. Jadi Sendang Gede ini memang banyak versi. Ada yang mengatakan ditemukan oleh Nyai Tayem, tapi sebenarnya yang membuat Sendang Gede ini adalah Nyai Tayem dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian masa itu. Ya, ini dibuat sekitar abad ke-15-16 pada masa peralihan Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram Islam oleh Senopati Sabuk Palu. Ya, Senopati Sabuk Palu dari Pajang. Kemudian mereka mendapatkan tugas untuk mengelilingi daerah-daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan. Dan di situ kalau ada perkampungan atau padukuhan yang belum dikasih nama, itu nanti akan dikasih nama, termasuk di Pucung. Sampailah sang Senopati tadi sampai ke wilayah padukuhan yang jauh dari kota ini, ketemu dengan seorang tokoh yaitu Nyai Tayem. Kemudian berbicara banyak hal, kemudian ternyata dalam pembicaraan itu kampung yang jauh dari keramaian ini belum dikasih nama. Akhirnya sang Senopati Sabuk Palu ini kemudian memberi nama Pucung. Pucung itu diambil dari pohon pucung, pohon besar yang tumbuh di desa di padukuhan Pucung ini, maka disebutlah Pucung. Nah, kemudian Sendang Gede ini saya ulangi lagi bahwa Sendang Gede ini dalam dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian. Mengapa disebut Sendang Gede? Karena dibangun memang lebih luas, lebih dalam dari sendang-sendang yang ada di sekitar di sini. Namanya belik kalau dulu, yang kecil itu namanya belik. Itu jadi Sendang Gede ini. Kemudian kalau sejarah legenda selanjutnya, bukan sejarah ya, maaf ya, legenda selanjutnya bahwa Nyai Tayem ini kemudian mempunyai seorang putri, ya, putri namanya Sekopek. Sekopek ini, ya, kemudian
dipersunting oleh Raden Ronggo. Raden Ronggo. Itu informasi yang kita terima adalah itu dari Jogja, Raden Ronggo itu, ya. Berapa ayam Pak ini Pak? Ini berapa ayam Pak? Oh, ayamnya 100. Ya. Iya, 100 persis. Ya, hanya kelihatannya lebih sedikit dari yang kemarin. Ini berarti untuk menguras ini kemudian nanti seperti apa sendangnya gitu? Ya, setelah dikuras otomatis menjadi bersih. Kemudian keseharian dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungan terdekat. Artinya ini. setiap tahun sekali Setiap dikuras tahun seperti sekali. ya? Iya, setiap tahun. Rangkaian ritualnya seperti apa Pak tadi Pak? Ritualnya tadi malam sudah ada pengajian, didahului dengan pengajian, ya, yang dulu memang pelaksanaannya itu dengan cara kepercayaan. Tapi setelah masuknya Islam, ya, itu kemudian dibawa prosesi itu sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ada di sini. Ya, kemudian prosesinya yang pertama tadi lurah. Siapapun menjadi lurah di Pudak Payung harus membersihkan lebih dahulu sebelum ayam dipotong. Itu, membersihkan, kemudian ayam dipotong sampai mati, kemudian diambil untuk dibakar. Baru nanti pasukan penawu ini kemudian baru membersihkan. Nah, kemudian dimasak di sana. Setelah masak nanti dihidangkan kepada siapapun yang hadir di sini. Kita makan bersama nanti. Pak, kenapa harus dibakar ayamnya itu? Untuk mempermudah pelaksanaan saja. Karena apa? Kalau kita seperti ini, misalnya kita pakai kompor dan seterusnya akan repot. Jadi sejak dulu memang peninggalan dari para leluhur itu menggunakan kayu bakar. Ya, kalau lele-lele yang di sini memang ya sebagian memang dipelihara sejak dari kecil. Sebagian dari kecil, kemudian karena mengingat tadi yang mau sangat banyak, maka kemudian ditambah dengan lele-lele dan swadaya dari masyarakat. Oke, siap. Ya. Berapa kuintal lele Pak? Ya, Yang ditebar berapa kuintal lele? yang ditebar 1 kintalan tadi. Ya. Tapi sebelum itu yang gede-gede yang kita pelihara dari benih yang kecil. Ya. Nah itu maknanya siapapun yang kena lumpur harus ikut nawu. Kalau tidak nawu ya ada peten-peten nanti, maaf ya, mitos saja itu. Ada kehidupan yang tidak bagus diterima, ya. Dia tidak apa. Intinya diajak untuk bersih-bersih. Iya, untuk bersih-bersih. Intinya lumpur itu mengajak. Lumpur ditempel dimanapun di tubuh kita itu intinya untuk mengajak, untuk bersama-sama partisipasi untuk nawu. Berapa warga kira-kira yang ikut buyut di sini? Yang nawu. Ya, maksudnya yang hadir. ini yang ada di sini. Yang hadir ini saya kira hampir 1.000 kalau ini. Berapa RT Pak? Wah, ini sekelurahan Pudak Payung. Berapa Jadi mohon maaf, jadi Senda Gede ini sekupnya bukan Pucung ya, hanya kebetulan Pucung itu tempatnya di Pucung. Ya, jadi Pudak Payung sebenarnya. Jadi nyadran seperti ini, panitianya tingkat kelurahan Pudak Payung. Ya, bukan Pucung, hanya kebetulan sekali lagi lokasinya di Pucung sini, di RW kita. Banyak. Ini Ibu Parli dapat uang lebih dari 10. Ada lele sandal juga ini. Lele sandal. Ya, tepuk tangan dari RT 3 RW dapat berapa Bu? Nggak tahu ada 15 ini. Ada 15? Ya. Dapatnya uang? 50. 50. Seneng nggak Bu ikut ini? Seneng. Kenapa Mas? Mungkin alasannya Mas? Seru-seru aja Mas. Terus aja. Ini nyari apa sih Mas? Ya ngurang sedang sama hiburannya ngambil lele. Ngambil lele ya? Oh, berarti tujuan utamanya nguras sendang ya? Iya. Sama ada lele ya? Iya. Dapat lele ya Mas? Dapat. Berapa Mas? 3. 3? Mas, tadi kan sebelum masuk ke sendang kan dikasih lumpur dulu Mas. Tahu nggak? Iya. Apa Mas? Ya itu buat seru-seru biasa. Ya. Nggak buat pertanda kalau Ya. yang ini. Yang penting nggak jijik aja. Kalau ini apa sih Mas? Misalnya kalau nguras sendang ini mungkin dipercaya apa kayak gitu Mas untuk menyambut Ramadan ini? Ya, lancar lah. Biar puasanya lancar. Warga sini berarti ya Mas? Ya asli. Asli? RT berapa? RW berapa Mas? RT 2 RW 8. Nama?
Bima. Bima siapa mas? Bima Surya Praksono. Berarti ini nggak takut kotor ya mas dengan Ya. kayak gini ya? Ya. Dari Yuk. Monggo Bu, jalan Bu, Bapak monggo. Oke, dengan Bu Eka Kreswati, Camat Banyumanik, bisa ditambahkan Bu sebagai peran pemerintah Bu? Ya, sebagai peran pemerintah di sini, kami juga ikut mendukung melestarikan kebudayaan dengan cara kita ada sebagian anggaran ya Mbak yang kita slotkan ke sini, yaitu termasuk ada pembangunan paving ini, kemudian juga ada joglo ya, ada pendukung. Kalau untuk pelestarian budaya ini pripun Bu? Ini berkelanjutan. Jadi kita punya, kebetulan kita juga kembangkan, kita punya Deswita yang baru saja kita bentuk tahun kemarin 2024. Ya, dan ke depan kami juga gandeng komunitas Histeria yang sedianya hari ini akan hadir, tapi Mas Adi dan kawan-kawan itu ada kegiatan. Jadi kita juga koordinasi dengan Dinas Pariwisata, komunitas-komunitas yang ada di Kota Semarang. Bu, tapi sini diadakan dalam rangka apa sih Bu? Dalam rangka rasa syukur ya, sadranan ya, setiap menyongsong bulan Ramadan itu khususnya di Pudak Payung ini ada beberapa sendang, ada beberapa makam yang masih melestarikan budaya dengan kegiatan sadranan, yaitu mendoakan para arwah leluhur ya, agar kita semua juga diberikan keselamatan, kesejahteraan. kalau konsep wisata di desa kita Payung sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya inggih mboten dados tradisi lan naluri di Payung. Salajengipun para akan menika saged beto tangane jenenge